Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini berhubung karena kemarin saya terlambat mengirim tanggapan saya mengenai ujian tengah semester, jadi saya diberikan tugas oleh Pak Rusdi sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum konstitusi, yaitu dengan mempresentasikan materi dengan durasi video minimal 7 menit. Jadi terkait dengan presentasi saya ini, materi yang pertama dikasih oleh Pak Rusdi yaitu tentang sejarah konstitusi itu sendiri. Jadi sejarah konstitusi ini sudah berawal dari peradaban Yunani, yang dimana dalam peradaban Yunani itu kurangnya itu ada 11 konstitusi. Nah, sedangkan hasil dari buah pemikiran Aristoteles itu sebanyak 158 buah konstitusi yang dipakai di negara Eropa. Nah, seiring berjalannya waktu, bangsa Romawi pun mengalami sejarah konstitusi itu sendiri. Jadi dalam masa peradaban Romawi, definisi untuk konstitusi sendiri yaitu peraturan yang dibuat oleh kaisar atau preator. Ya, itu mungkin tadi materi yang pertama dari Pak Rusdi. Saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan dari konstitusi itu dipakai di negara-negara. Jadi di wilayah Eropa itu konstitusi dipakai pertama kali oleh negara Prancis. Jadi pada revolusi Prancis, yaitu revolusi monarki absolutisme pada tahun 1776, nah itu rakyat Prancis revolusinya untuk melawan absolutisme dari kerajaan Prancis pada masa waktu itu. Nah, dalam kurun waktu kurang beberapa tahun, tepatnya pada 14 September 1791, jadi Raja Louis XVI dia menerima konstitusi itu, dan negara Prancis adalah negara pertama yang menerapkan konstitusi itu di negara wilayah Eropa. Nah, yang paling menarik di sini adalah mengenai konstitusi yang akhirnya melahirkan konsep asasi manusia, yang dimana konsep tersebut dikonsepkan oleh J.J. Rousseau, yaitu dengan deux kontrak sosial, yang mengembangkan bahwa prinsip hak asasi manusia itu yang sekarang sudah dipakai di semua negara. Saya lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu mengenai nilai-nilai konstitusi. Jadi yang dikasih oleh Pak Rusdi sendiri, yang saya tangkap di sini ada 3 nilai konstitusi. Yang pertama itu nilai normatif. Nah, nilai normatif yaitu nilai yang artinya bahwa konstitusi itu sudah sah dan harus ditaati sepenuhnya oleh semua warga negara, baik itu warga sipil atau rakyat biasa dan maupun pemerintah, untuk menjalankan ketatanegaraan yang baik. Saya lanjut nilai yang kedua, yaitu nilai nominal. Nah, di sini kalau berbicara nominal artinya berarti sudah kalkulasi hitungan, yang dimana undang-undang diatur tentang pendidikan itu yaitu 20% yang diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam prakteknya seringkali tidak diterapkan atau dipakai seefektif mungkin. Akhirnya diajukan ke MK supaya dilakukan yang namanya judicial review. Nilai yang terakhir itu nilai semantik. Nah, jadi nilai semantik ini contohnya seperti pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964. Saya baca ya isi pasal ini, yaitu demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun tangan soal pengadilan. Jadi nilai semantik ini mengenai tentang keadaan darurat yang dimana harus presiden turun tangan. Ya, jadi itu sekian dari presentasi dari saya mengenai materi hukum konstitusi yang diampu oleh
Pak Rusdi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.